Puji Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus kuatku kembali lagi menyapa kita hari ini dengan berharap semuanya kita ada dalam lindungan kasih sayangnya Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari akan datang. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, hari yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Kembali ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan itu memberikan kami selalu kekuatan, semangat sukacita, dan menyegarkan jiwa kami. Kami terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami tidak bergeser. Kami memandang hanya kepada Tuhan saja. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terpuji nama Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Keselamatan untuk Semua, dengan mengambil ayat pokok di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 34-35 yang berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Satu saat, seorang perwira Romawi yang berkebangsaan Italia bernama Cornelius, dia mendapatkan satu penglihatan, dan dari dasar itulah dia menyuruh beberapa orang untuk bertemu dengan Rasul Petrus. Dan perwira ini, Cornelius, mengundang Rasul Petrus untuk datang di rumah perwira ini. Seorang Yahudi, bagi seorang Petrus itu, kalau kita mundur di ayat yang ke-28, itu ada larangan untuk tidak bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Petrus seorang Yahudi, sementara Cornelius bukan orang Yahudi. Bahkan untuk masuk saja di rumah orang bukan Yahudi, bagi orang-orang Yahudi itu tidak diperbolehkan, dilarang. Tetapi dengan berani Cornelius mengundang karena dia mendapatkan satu penglihatan. Cornelius ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dari percakapan dengan Cornelius ini, ketika Petrus sudah berada di rumah perwira ini, di situ Petrus menyadari bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Dari latar belakang bangsa mana dia, ras, dari suku, dari budaya, dari perbedaan-perbedaan, Tuhan tidak membedakan. Di situ juga bahwa Petrus ini dia menyadari ketika itu orang itu takut akan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dia melakukan kebenaran. Itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari percakapan ini baru Petrus menyadari bahwa Tuhan itu tidak membedakan dari bangsa mana dia datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ada di antara kita yang sudah percaya tetapi masih beranggapan bahwa keselamatan itu
hanya bagi orang Yahudi. Bukan untuk kita. Ini keliru. Keselamatan itu Tuhan berikan kepada siapa saja. Keselamatan itu diberikan kepada siapa saja, asalkan dia mau percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kita harus bersyukur orang-orang non-Yahudi. Kalau kita disebut sekarang adalah bangsa pilihan Allah. Dan ini ditegaskan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus, pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 dan 10 saya akan bacakan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita bersyukur, kita sekarang disebut bangsa yang terpilih. Umat pilihan Allah. Dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Menjadi bangsa yang sekarang dikhususkan. Kita sekarang sudah dibenarkan, dikhususkan untuk Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan hanya milik satu bangsa. Bukan hanya milik golongan tertentu. Bukan hanya menjadi bagian daripada ras, bahasa, kelompok, atau berbagai perbedaan lainnya. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi semua orang. Dengan catatan, orang itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah kenal ayat yang terkenal di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, mendapatkan hidup yang kekal. Tidak peduli dari bangsa mana, tidak peduli dari bahasa, suku, dari ras apa dia datang, tetapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia juga diselamatkan. Dia berhak mendapatkan hidup yang kekal. Adakah di antara kita yang menyaksikan tayangan ini yang belum percaya kepada Yesus? Percayalah kepada Yesus. Sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi keselamatan itu Allah berikan, anugerahkan kepada semua bangsa. Tidak ada terkecuali. Semua orang-orang yang mau percaya kepada Yesus diselamatkan. Jadi, bersyukurlah kita menjadi bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah. Terpuji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Hari ini Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang berbicara kepada kami, menguatkan kami, memberikan kami keteguhan, bahwa keselamatan itu adalah bagian dari semua orang, semua bangsa, asalkan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sekarang boleh menjadi anak-anak pilihan, boleh menjadi bangsa pilihan, boleh menjadi umat kepunyaan Allah. Dulunya tidak mendapatkan belas kasihan, tetapi sekarang kami boleh memperoleh belas kasihan yang dari Tuhan. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini, kuatkan terus iman mereka, biarlah pengharapan mereka tidak bergeser dari Tuhan. Berkatilah pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan jemaat, berkatilah Tuhan. Pelayanan mereka, kesaksian mereka. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.